Misi emas Olimpiade dimulai, tim bulu tangkis Indonesia terbang ke Paris dengan ambisi besar dan dukungan seluruh bangsa. Selamat datang, penggemar bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita akan membahas perjalanan tim bulu tangkis kebanggaan kita menuju Olimpiade Paris 2024. Bayangkan, saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke kota mode dan romansa itu, membawa harapan dan mimpi seluruh bangsa di pundak mereka. Kemarin sore, tepat pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kloter pertama tim kita lepas landas dari Terminal VVIP 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mereka terbang dengan sayap Emirates, membawa semangat Garuda di dada. Tak lama berselang, pukul 18.30, kloter kedua menyusul dengan Qatar Airways. Bisa dibayangkan atmosfer penuh semangat dan harapan yang menyelimuti bandara saat itu. Tapi tunggu dulu, mereka tidak langsung menuju Paris. Ada pit stop penting di kota Chambly. Selama 10 hari ke depan, Anthony Sinisuka Ginting dan rekan-rekannya akan menjalani pemusatan latihan di sana. Ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan momen krusial untuk mempertajam skill dan memantapkan mental sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Bicara soal pertarungan, tandai kalender Anda. 27 Juli hingga 5 Agustus mendatang, mata dunia akan tertuju pada lapangan bulu tangkis Olimpiade Paris. Disinilah para pahlawan raket kita akan berjuang, mempertaruhkan segala yang mereka miliki demi mengharumkan nama Indonesia. Keberangkatan mereka bukan tanpa pesan dan harapan. M. Fadil Imran, sang Sekretaris Jenderal PP PBSI yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Ad Hoc PBSI untuk Olimpiade Paris, memberikan wejangan yang menyentuh hati. Jaga suasana gembira dalam perjuangan kita. Kita bisa gembira ketika hati kita ikhlas, ujarnya penuh makna. Fadil juga mengingatkan bahwa persiapan telah matang, inovasi telah dilakukan, dan kini saatnya menjemput takdir di panggung dunia. Namun, di balik semua persiapan itu, ada satu harapan besar yang terucap, medali emas. Ya, PBSI menargetkan agar tim bulu tangkis kita bisa mempertahankan tradisi emas Olimpiade. Bukan target yang mudah, tapi bukankah tantangan berat selalu menjadi batu asah bagi pedang-pedang terbaik? Ricky Soebagja, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, membocorkan sedikit tentang komposisi tim. 49 orang, termasuk 9 atlet utama, 5 pelatih teknik, 3 pelatih fisik, dan berbagai tim pendukung mulai dari fisioterapis hingga psikolog. Sebuah armada lengkap untuk misi besar ini. Tujuannya supaya anak-anak bisa lebih besar motivasinya, lebih percaya diri, ungkap Ricky. Dan memang, mental juara adalah kunci di panggung sebesar Olimpiade. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Fajar Alfian, atlet ganda putra kita, menyuarakan harapannya. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Pintanya tulus. Sebuah pengingat bahwa di balik figur-figur tangguh ini, ada hati yang berdetak untuk negeri, ada jiwa yang haus akan dukungan kita semua. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, dukung mereka. Saksikan perjuangan mereka. Rasakan setiap pukulan, setiap lompatan, setiap tetes keringat yang mereka persembahkan. Karena di setiap sut lecok yang melambung, ada harapan sebuah bangsa yang ikut terbang tinggi. Ingatlah, ini bukan sekadar pertandingan bulu tangkis. Ini adalah kisah tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan nasional. Pernahkah Anda membayangkan sebuah gempa bumi dalam dunia bulu tangkis Indonesia? Bukan gempa sungguhan, tapi guncangan besar dalam formasi tim ganda putra nasional. Inilah yang baru saja terjadi, dan kita akan membahasnya secara mendalam hari ini. Bayangkan ini,
Anda sedang menikmati secangkir kopi pagi, membuka berita olahraga, dan tiba-tiba, bam! Dua pasangan ganda putra andalan Indonesia telah dirombak total. Ini bukan lelucon April Mop yang terlambat, saudara-saudara. Ini adalah kenyataan yang mengejutkan menjelang Japan Open 2024. Mari kita mulai dari awal. Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, pasangan yang telah kita kenal baik, tiba-tiba dipisahkan. Begitu juga dengan Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, inilah yang membuat berita ini semakin menarik. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF baru saja merilis daftar pemain untuk Japan Open, dan apa yang kita lihat? Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Bagas kini berpasangan dengan Leo, sementara Fikri akan bermain bersama Daniel. Ini bukan hanya sekedar pergantian biasa, ini adalah perombakan besar-besaran. Tentu saja, kita semua penasaran dengan alasan di balik keputusan mengejutkan ini. Untungnya, kita memiliki jawaban langsung dari sumber yang terpercaya. Aryono Miranat, pelatih ganda putra Indonesia yang legendaris, telah angkat bicara. Dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari refresh tim ganda putra. Refresh? Apakah tim kita butuh penyegaran? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, keputusan ini tidak diambil dengan sembarangan. Aryono, yang akrab dipanggil Coach Naga Air, melihat potensi besar dalam formasi baru ini. Ia mengamati sesi latihan dan menyimpulkan bahwa kedua pasangan baru ini memiliki chemistry yang luar biasa. Tapi tunggu dulu. Jangan berpikir bahwa ini hanya eksperimen tanpa tujuan. Aryono memiliki harapan besar. Ia yakin bahwa dengan perubahan ini, prestasi tim ganda putra Indonesia akan semakin meroket. Bayangkan, jika pasangan yang sudah ada saja bisa meraih prestasi gemilang, bagaimana dengan formasi baru yang penuh potensi ini? Japan Open 2024 akan menjadi panggung debut bagi pasangan-pasangan baru ini. Turnamen bergengsi BWF Super 750 ini akan digelar di Yokohama, Kanagawa, Jepang. Mulai dari tanggal 20 hingga 25 Agustus, mata dunia bulu tangkis akan tertuju pada performa mereka. Namun, jangan khawatir. Tim Indonesia tidak hanya mengandalkan pasangan baru ini. Kita masih memiliki jagoan-jagoan lain yang siap mengharumkan nama bangsa. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, pasangan yang sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya, akan turun ke lapangan. Begitu juga dengan duo senior yang selalu memukau, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Jangan lupakan juga Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang siap memberi kejutan. Perombakan tim ini bukan tanpa risiko. Banyak yang bertanya-tanya, akankah strategi ini berhasil? Bisakah pasangan baru ini beradaptasi dengan cepat di bawah tekanan turnamen internasional? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, keputusan berani ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah berhenti berinovasi dalam upaya mempertahankan dominasinya di kancah bulu tangkis dunia.